Hello guys, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, Santi Karuhan Channel. Selamat menonton! Don kape dunia durana kadar dan dustuk step daya hep aine menjara iki air stay pada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemarin kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian teori asal mula Pancasila, dan yang terakhir adalah nilai-nilai luhur daripada Pancasila. Jadi, adapun yang dimaksud dengan pandangan hidup ini adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur, dan Pancasila ini sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup atau way of life. Nah, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat. Karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang diniti sejak zaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara ini, serta disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam pengertian yang demikian, maka Pancasila selain sebagai pandangan hidup negara, sekaligus juga sebagai ideologi negara. Nah, pandangan hidup yang dimiliki bangsa Indonesia ini bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia. Maka dengan pandangan hidup yang diyakini inilah, bangsa Indonesia dapat dan mampu memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat. Pandangan hidup bagi suatu bangsa ini juga mempunyai arti menuntun, sebab dengan pandangan hidup yang dipegang teguh, maka bangsa tersebut memiliki landasan fundamental yang menjadi pegangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian, di dalam perkembangannya, ideologi memiliki arti yang berbeda-beda, seperti misalnya Karl Marx. Kemudian siapa lagi ya, ada yang lainnya. Jadi Karl Marx ini mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu di dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Sedangkan Kaelan dan Gunawan Setiarja mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide-ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Teori asal mula Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teori asal mula daripada Pancasila. Ada kausa materialis, asal mula bahan, ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Kemudian kausa formalis, asal mula bentuk atau bangunan, ialah bagaimana Pancasila itu dibentuk, rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kausa efisien, asal mula karya, ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah kausa finalis, asal mula tujuan, adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Akhirnya, berdasarkan uraian tersebut, arti penting Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, membentuk identitas atau jati diri bangsa, kemudian sarana pemersatu bangsa dan negara,
Mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, artinya ideologi dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu. Kemudian memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Menjadi pendorong ataupun menjadi sumber motivasi, artinya ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Kemudian menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila ini dalam kehidupan kenegaraan Pancasila berisi cita-cita atau idealisme bangsa Indonesia itu sendiri untuk menggapai masa depan. Nah, Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya dan religi bangsa Indonesia yang sudah hidup berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap tindakan dan perilaku warga negara dan pemerintah. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dapat ditemukan dalam butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Butir-butir P4 merupakan contoh minimal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, isi butir-butir P4 itu yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk dijadikan contoh dalam pengamalan atau implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, minimal tentu setiap siswa, guru maupun seluruh warga negara Indonesia dimungkinkan untuk mengembangkan contoh lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nah, untuk adapun isi butir-butir P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila bisa kalian baca di LKS-nya ya, karena ini terlalu panjang. Bisa nanti kalian untuk dibaca-baca, dipahami. Nah, bagaimanakah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, implementasi Pancasila ini berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi tersebut, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Ada dua macam implementasi Pancasila, yaitu implementasi Pancasila secara objektif dan implementasi Pancasila secara subjektif. Kita bahas dulu untuk implementasi Pancasila secara objektif, yaitu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkretnya, pelaksanaan Pancasila di dalam hukum dan perundang-undangan, pemerintahan, politik dalam negeri dan luar negeri, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, kebudayaan, dan pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan implementasi Pancasila secara subjektif, yaitu implementasi Pancasila secara subjektif, adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Nah, pelaksanaan secara subjektif ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral. Nah, intinya di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling tolong-menolong dengan niat yang tulus dan terpuji. Niscaya kelak kamu akan mendapatkan balasan yang lebih. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga antara lain, anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya, selalu beribadah tepat waktu, saling menghormati antara sesama anggota keluarga, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga, saling membantu antar anggota keluarga, bersikap adil di antara anggota keluarga,
mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Nah, itu adalah contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam lingkungan keluarga kita harus saling menjaga nama baik keluarga kita sendiri. Kemudian contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah, harus menghormati teman yang berbeda agama, selalu rukun walaupun dengan teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, kemudian melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang lagi kesusahan, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Segala suatu hal yang diperdebatkan langsung diselesaikan dengan cara musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah bersikap adil dalam membagi sesuatu kepada teman. Nah, itu adalah contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah ya. Nah, untuk tugas mandiri ataupun nilai karakter bangsa demokratis, mandiri, dan tanggung jawab, kalian boleh tugasnya diisi pada LKS ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pedoman dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Nah, tuliskan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kalian ataupun sebagai pandangan hidup bangsa yang pernah kalian lakukan dalam keseharian kalian. Kerjakan pada kertas lembar, kemudian nanti biasa dimasukkan ke dalam classroom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.